Oke, halo teman-teman ya, kembali lagi ke video saya. Jadi kemarin teman-teman kan sudah banyak mengetahui ya tentang keseharian Bang Agus D di Putrawan ya, khususnya beliau ini kan aktif di beberapa lembaga yang ada di NTB ya maupun nasional. Jadi karena konsentrasi beliau di ilmu politik ya, kita pengen dengar nih ya Kanda Agus ya. Kenapa sebagian masyarakat atau mahasiswa itu perlu belajar ilmu politik? Jadi di dalam spektrum hidup kita ini secara sosial itu tidak ada yang tidak ada nuansa politiknya. Bahkan ketika orang eh, punya keinginan, di situ sudah ranah bagaimana cara-cara mewujudkan. Kemudian dia berkomunitas, ada namanya common good. Di situ ketika sudah ada kesepakatan, di situ ada namanya kontrak sosial. Nah, kontrak sosial itu kemudian nanti sampai pada ujungnya pada negara. Nah, negara ini adalah bentuk dari kontrak sosial. Nah, kemudian di dalam kehidupannya ada banyak hal yang diatur oleh negara yang tadi dia sepakati, termasuk harga cabai, harga beras, harga pulsa yang hari-hari Gen Z, Gen milenial ini susah. Nah, kesadaran itu yang hari ini agak miss. Orang peduli itu ketika menyangkut individunya. Kalau masalah pada diri pribadinya baru dia ikut peduli. Tapi kalau tidak maka dia abai. Sampah misal dia buang-buang. Tapi ketika BTN-nya, rumahnya, kampungnya kena musibah baru dia peduli. Tapi kalau enggak ya biar. Begitulah yang maksudnya bias dari tidak sadarnya terhadap politik. Nah, kenapa orang mesti, terutama mahasiswa mesti belajar politik? Karena selain skill yang lain-lain, terutama itu juga ada UKM, ada organisasi-organisasi kemahasiswaan yang dia bisa ambil di situ. Di situ ada voting, pemilihan, kontestasi, ada distribusi kekuasaan. Di situ dia belajar nanti kepemimpinan, leadershipnya di situ. Nah, berbeda dengan kawan-kawan kita yang tanda kutip lah linier anunya itu. Nah, rata-rata orang yang ikut terjun, mahasiswa yang ikut terjun di dalam organisasi itu dia dapat tambahan pengetahuan di luar kelas. Anggap saja di kelas ini dia dapat 20%, 80%-nya itu ada sasana pembelajaran di Di luar. luar kelas ya. Oke. Ya, jadi karena sehari-hari kita tuh kan pasti ada ilmu politiknya ya. Jadi mau nggak mau kita juga sebagai masyarakat atau orang yang berhubungan secara sosial ya, kita harus sadar ya, atau minimal kita sedikit tahu lah tentang politik ya. Karena apalagi di negara kita ini kan hampir 5 tahun sekali itu kan pasti rame Pasti ya, rame. pasti rame itu. Dan mungkin beberapa yang belum tahu ya akan tidak tahu, tapi kalau kita bahas sedikit demi sedikit, maka nanti harapannya ya teman-teman ini bisa sadar ya tentang pentingnya politik untuk kita gunakan di sehari-hari ya. Jadi kalau untuk mahasiswa nih Bang Agus ya, kan ada mahasiswa yang ngambil konsentrasi di jurusan politik ya. Nah, nanti outputnya itu ya setelah dia lulus dari sarjana ataupun magister politik, itu harapan Bang Agus nih seperti apa kepada teman-teman yang mengambil konsentrasi di ilmu politik? Oke, ada tiga kalau profil lulusan ilmu politik itu biasanya ya. Satu praktisi, Praktisi. kedua dia peneliti, dan yang ketiga itu birokrat. Ada tiga profil ketika mahasiswa mau mengambil jurusan politik. Praktisi terutama itu di spektrum partai, terus kemudian jadi calon legislatif, kemudian dia jadi tim sukses, dia jadi konsultan politik. Ada yang jadi peneliti, ada yang surveyor, ada yang punya NGO, ada yang macam-macam lah. Terus yang ketiga birokrat lah, dia masuk ke pemerintahan, memberikan kontribusi kepada negara. Ya, itu tadi jadi ada tiga ya, nanti peluang kerja atau peluang berkarya ya buat teman-teman yang mengambil konsentrasi di ilmu politik ya. Akan tetapi
semua tidak akan kita bahas sekarang ya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi di video kami berikutnya ya. Dan satu lagi yang ingin kami sampaikan bahwa Bang Agus Dedi Putrawan ini saat ini mengelola beberapa lembaga ya, lembaga yang ada di NTB pastinya ya. Salah satunya yaitu CASE ya, CES, atau kepanjangannya apa? Center of Eastern Indonesian Studies. Oke, ya, CASE ya. Jadi di CASE ini ada beberapa produk yang teman-teman bisa akses ya, buat teman-teman yang ingin menerbitkan jurnal, kemudian menerbitkan buku ya, bisa nanti menghubungi kontak yang ada di sini ya. Jadi kalau untuk jurnalnya sudah ada jurnal nasional dan internasional ya. Yang produknya masih nasional, Mas. Nasional, ya. Cuman kalau penulisnya ada tim tim risetnya. Risetnya Tim risetnya sudah banyak karyanya. karya yang sudah Yang publish sudah publish, internasional. betul. Oke ya. Jadi itu aja dulu untuk kesempatan kali ini. Sampai ketemu di video kami berikutnya.